Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Kali ini saya akan membuat mie ya, jadi homemade noodle. Ini saya pakai resepnya Bu Monaang. Ada resepnya dari 300 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram tepung tapioka, 2 butir kuning telur, 1 butir putih telur, 5 gram garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan air perkiraan tuh sekitar 90 sampai 100 ml. Untuk toppingnya kali ini menggunakan resep spicy chicken, file dada ayam, bawang merah dicincang, bawang putih cincang, kemudian cabai merah besar yang dibuang bijinya kemudian diiris serong. Lalu kalau kepengen pedes super saya tambahkan ini ya, cabai rawit merah yang diiris serong atau diiris cacah juga boleh, ini bisa nanti, tapi kalau mau nggak pedas ya ini diabaikan saja. Siapkan sedikit air dan minyak untuk menumis. Untuk bumbu spicy chickennya kita siapkan kecap manis, saus tiram, minyak wijen, kecap asin, garam, merica bubuk, gula pasir, dan kaldu bubuk. Kita panaskan dulu sedikit minyak untuk menumis ya. Lalu kita tumis bawang merah terlebih dahulu ya. Harum. Kita tambahkan bawang putihnya. Sampai harum ya, wangi gitu, jadi enak. Kemudian kita masukkan file ayam yang sudah dipotong-potong. Masak sampai berubah warna. Kalau sudah semua berubah warna, kita tambahkan seasoningnya ya. Ini saya tambahkan dulu cabenya. Lalu kita beri saus tiram. Kemudian kecap manis. Lalu ini adalah kecap asin dan minyak wijen. Kita aduk dulu. Sekarang kita beri sedikit air. Nah, ingat setiap kali mau menambahkan garam, gula, kemudian chicken powder segala, pastikan dia dalam keadaan panas gitu ya, sehingga seasoning ini tuh mudah larut. Lalu ada halus dan kaldu bubuk. Kita aduk rata. Nah, kita tunggu sampai agak surut untuk siap digunakan sebagai topping mie-nya.
Nah, ini kita sisihkan. Kita tinggal siapkan mie-nya. Sekarang kita siapkan bahan untuk membuat mie-nya ya. Ini kita aduk rata. Tepung terigu, kemudian tepung tapioka. Lalu ada sedikit garam, kaldu bubuk, dan satu lagi lada ya. Lalu kita aduk rata. Nah, kita buat cekungan ya di tengahnya kayak gini. Kita taruh telur. Lalu kita putar nih gerakannya gitu ya. Putar satu arah. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit air. Kalau misalnya mau pakai mixer bisa juga ya pakai baling-baling yang spiral. Adonan mie itu keras, jadi nggak boleh lembek, dia harus kencang banget itu supaya mie-nya juga kenyal. Nah, ini adonannya tuh jadinya kenceng kayak gini ya. Ditekan-tekan, jangan ditambah air. Pokoknya maksimal airnya tadi ya. 90 sampai 100. Nanti kita tinggal gilas. Bisa pakai gilasan manual atau pakai yang elektrik juga ada ya. Yang elektrik juga macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Saya pakai mesin yang kebetulan saya punya, memudahkan pekerjaan. Nah, ini kan masih kayak gini ya, masih nggak beraturan. Kita potong-potong aja supaya nggak terlalu panjang nanti mie-nya ya. Ini kita potong. Nah, terus yang serpihan ini, sisa-sisanya itu, ini masih bisa ikut ya. Ini nggak kebuang. Ditaruh aja di dalamnya gitu, nanti dia ikut ke gilas. Nah, pasang gilasannya paling lebar dulu. Misalnya pakai yang manual giling tangan itu juga tetap dipasang paling lebar, biasanya nomor paling gede. Lalu kita gilas. Ini sampai didapat gilasan yang halus. Ini ya, semakin lama semakin cakep. Gitu ya. Sampai didapat adonannya tuh cakep, mulus gitu. Ini udah semakin bagus. Kita masih lipat. Nah, kalau udah kayak gini tinggal beberapa kali aja. Nanti kita akan tipiskan ya. Sementara saya kerjakan untuk yang semuanya dulu. Ini serpih-serpihan diambil, satuin aja, nanti ikutan digilas. Sekarang saya tipiskan ini ya dengan cara diputar gitu. Langsung yang paling tipis saya akan putar sekali aja dulu supaya nantinya akan dipasang pisau mie-nya ya. Ini yang tadinya segini ya, ini kalau ditipiskan tuh bisa jadi lebih tipis ya. Jadi nanti tingkat ketipisannya tergantung kita mau mie-nya setipis apa. Kalau udah ditipiskan nanti tinggal kita taburi dengan tepung tapioka lagi.
supaya pas dipotong jadi mie tuh mie-nya nggak nempel satu sama lain. Bagus ya. Ini kita taburi dengan tepung tapioka ya, dibedakin full kayak gini. Satu lagi. Pakainya tepung sagu atau tepung tapioka. Ini saya pakai tepung tapioka bola delit. Nah, ini juga sekarang udah bisa dipasang paling tipis ya. Ini sih nggak ada nomornya, beda dengan yang manual tuh biasanya ada nomornya 1, 2, 3 gitu sampai 10. Nah, tuh mie-nya langsung jadi ya. Ini dia dikasih tepung tapioka supaya nggak nempel satu sama lain kayak gini. Biasanya untuk porsi mie ayam itu sekitar 80 gram sampai 100 gram lah per porsi mangkoknya gitu ya. Ini jadinya bagus banget ya. Kita bikin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal dipasang aja di bawahnya sini tuh loyang atau wadah untuk nampung mie yang udah jadinya. Tuh kalau mau dipendekin tinggal adonan dari yang lembarannya tadi dipendekin aja. Nih udah kayak mie rebonding ya. Terus kalau mau keriting gimana dong? Kalau mau keriting bisa juga sih. Bentar. Ini kita tahan tangan di sini ya kalau untuk keriting. Ya, bismillah. Jadi jangan dijatuhin bebas, tapi dijatuhinnya kayak gini. Jadi ini ada hooknya karena ketahan. Nah, sebentaran kita udah bisa masak. Mau mie keriting, mau mie bonding, tinggal kita ambil aja. Sekarang kita masak sebentar ya untuk penyajiannya. Teman-teman, kalian kalau misalkan mau jualan mie ayam kayak gini ya, ini bisa di stok ya. Jadi kalau misalkan mau ditimbang dulu masing-masing satu porsi kayak gitu, terus diikat gitu ya, misalnya ya. Satu porsi kayak gini, taruh di kemasan-kemasan plastik atau suka dibilang Tupperware donat gitu ya. Satu porsi jajar-jajar gitu bisa disimpan dalam kulkas, itu tahan seminggu. Kita rebus, ini saya rebus satu porsi ya, ini 100 gram. Kita rebus sampai dia ngapung. Bagus ya mie-nya tuh, cakep. Wow. Kuningnya tuh kuning asli dari telur ya. Kalau misalnya kepengen lebih kuning berarti ditambah pewarna. Sementara itu di mangkok saya udah kasih ini minyak bawang, bisa juga pakai minyak ayam. Minyak bawang dapatnya dari bawang putih yang ditumis gitu dengan minyak agak banyak supaya lebih harum. Nah, kalau misalkan minyak ayam ya dari kulit ayam. Kita action jadi tukang mie ayam. Nah, kalau sudah ngapung semuanya kita ambil ya. Gitu. Wah, ini sih kalau untuk ibu-ibu porsi gede ya. Kalau untuk bapak-bapak pas deh. Langsung kita aduk gitu aja. Supaya nggak nempel satu sama lain ya. Ini bagus banget ya, jadi panjang-panjang kayak gini. Dan wangi. Terus kita tambahin toppingnya ya, toppingnya. Yang tadi si spicy chicken tinggal kita tambahkan aja di atasnya.
Kalau mau dikasih sayuran juga bisa ya. Lalu kita kasih daun bawang. Dan bawang goreng. Nah, homemade noodle siap disajikan. Ini bisa jadi pilihan untuk makan buka puasa di rumah, atau siapa tahu Anda mau bikin kantin di depan rumah atau di mana tempat yang paling cocok, silahkan dicoba.